Pernah kepikiran nggak sih kenapa kita sebagai manusia tuh gampang banget terobsesi sama rahasia? Kayak ada daya tarik alami aja gitu sama hal-hal yang disembunyikan dari kita. Nah, hari ini kita bakal ngebongkar obsesi itu. Kita bakal ngambil wawasan seru dari obrolan antara sang ratu misteri YouTube kita, Nancy Judge, sama tokoh legendaris yang juga gila sejarah, Helmy Yahya. Kita bakal lihat gimana sih sebuah narasi dibentuk, kenapa kita bisa percaya banget, dan apa jadinya kalau kita sampai lupa sama sejarah kita sendiri. Yuk, langsung kita mulai. Coba deh kalian renungin sebentar kutipan soal pendaratan di bulan yang super terkenal ini. Kayak yang dibilang Nancy Judge, kalau emang bener Neil Armstrong itu manusia pertama yang nginjakin kaki di bulan, terus siapa dong yang udah siap sedia pegang kamera di luar sana buat ngerekam momen itu? Bener juga kan? Ini pertanyaan yang kelihatannya sepele, tapi justru bikin kita mikir keras dan ngebuka celah keingintahuan di kepala kita. Bikin kita berhenti sebentar dan mempertanyakan lagi, jangan-jangan narasi resmi yang diajarin ke kita dari kecil itu gak sepenuhnya seperti yang kita bayangkan. Oke, untuk sesi pembahasan kali ini kita punya 5 poin utama. Mulai dari profil Sang Ratu Misteri, lanjut kita bedah teori konspirasi global, meluruskan asal-usul Illuminati, mengungkap sejarah Nusantara yang terlupakan, dan terakhir, soal pentingnya menjaga pikiran tetap kritis. Sip, kita langsung masuk ke bagian pertama. Bagian 1. Sang Ratu Misteri, Evolusi Seorang Pencerita. Kalian pasti tahulah ya, Nancy Judge itu bukan sekedar kreator konten biasa. Dia punya latar belakang pendidikan bisnis internasional, dan yang luar biasa, dia punya tim riset yang isinya sampai ke ahli forensik dan kriminologi. Rahasia suksesnya tuh sederhana tapi sangat kuat. Dia jago banget ngambil topik yang super berat dan kompleks, terus diceritain lagi pakai bahasa sehari-hari yang gampang banget dicerna. Ini nih, inti dari komunikasi yang efektif. Dan semangat yang sama bakal kita pakai di pembahasan hari ini, biar informasi yang ribet bisa jadi asyik buat kalian ikutin. Lanjut ke bagian 2. Teori konspirasi global, mempertanyakan narasi resmi dunia. Nah, yang paling menarik di sini adalah, sebagai pengamat yang netral, kita tuh bisa paham kenapa orang-orang sering meragukan narasi resmi dari peristiwa-peristiwa besar dunia, kayak tragedi 9/11 misalnya. Ada banyak anomali spesifik yang sering ditunjuk. Ingat ya, ini sekedar teori dari publik, bukan fakta yang terbukti. Misalnya, ada laporan tentang suara yang katanya lebih mirip ledakan terencana di tiap lantai dibandingkan murni tabrakan pesawat. Terus ada juga yang memperdebatkan soal minimnya puing pesawat yang jelas di Pentagon, sampai fenomena video viral sekelompok orang yang kelihatannya malah merayakan kejadian itu dari kejauhan. Anomali-anomali inilah yang sebenarnya jadi bensin buat spekulasi di seluruh dunia. Terus kita geser ke momen ikonik perlombaan antariksa. Banyak yang menyoroti kalau pendaratan di bulan tahun 1969 itu momennya kok terasa sangat pas dan menguntungkan buat Amerika Serikat yang waktu itu lagi saingan ketat sama Uni Soviet. Para skeptis mulai nunjukin soal bendera yang kelihatan berkibar padahal kan gak ada angin di bulan. Malah, pas peluncuran Artemis II baru-baru ini, muncul lagi teori aneh soal bocoran pantulan layar hijau atau green screen waktu siaran langsung. Orang-orang jadi pada nanya, dengan teknologi zaman sekarang yang udah jauh lebih maju, kok butuh waktu puluhan tahun buat balik lagi ke sana? Daya tarik konspirasi ini makin luar biasa kalau kita ngomongin para elit dunia. Contohnya, mendiang Jeffrey Epstein. Meskipun dia udah dilaporkan meninggal, internet malah dihebohkan sama penemuan sosok pria bernama Palm Beach Pete yang wajahnya mirip banget sama dia. Saking niatnya, para penganut teori konspirasi ini sampai meneliti struktur gigi bawah mereka yang katanya identik. Ditambah fakta kalau pria ini juga punya sejarah di kawasan elit Palm Beach. Perbandingan gila ini nunjukin betapa detail dan jauhnya orang-orang rela menggali kalau mereka udah percaya bahwa ada kebenaran yang sedang ditutup-tutupi. Masuk ke bagian 3. Asal-usul Illuminati. Bagaimana fakta menjadi konspirasi? Bicara soal bagaimana sebuah fakta sejarah bisa dipelintir habis-habisan jadi konspirasi budaya pop, Illuminati ini jembatan yang paling sempurna. Coba kita balik ke makna aslinya dulu ya. Kata Illuminatus dalam bahasa Latin itu sebenarnya cuma berarti iluminasi atau pencerahan. Dan fakta yang bakal bikin kalian kaget, simbol mata satu atau all-seeing eye itu aslinya sama sekali nggak punya konotasi jahat. Dulu, simbol itu justru dipakai buat merepresentasikan mata Tuhan yang terbuka mengawasi dengan pencerahan. Jadi pada dasarnya, ini tuh murni soal pengejaran kebenaran dan ilmu pengetahuan. Yuk kita lihat gimana ceritanya bisa berubah dari masa ke masa. Di tahun 1770-an di Bavaria, kelompok ini cuma sekumpulan pemikir progresif, ilmuwan, dan seniman yang pengen diskusi ide secara bebas di luar kendali otoritas agama yang super ketat waktu itu. Nah, gara-gara mereka berani nentang kelompok agama yang berkuasa, mereka langsung dicap melawan Tuhan. Dan kalian tahu kan, lawan dari Tuhan dalam istilah agama? Iblis.
Jadi, stigma berabad-abad inilah yang bikin mereka ujung-ujungnya malah dikait-kaitin secara keliru sama pemujaan setan dan dalang dibalik elit global di budaya pop kita sekarang. Lanjut ke bagian 4, sejarah Nusantara yang terlupakan, kebenaran tersembunyi yang sesungguhnya. Ini nih ironi yang paling besar. Coba dipikir-pikir lagi. Kita tuh sering banget buang energi mati-matian buat ngebedah fiksi budaya pop atau rahasia elit barat. Tapi kita malah mengabaikan fakta luar biasa yang terkubur di bawah kaki kita sendiri. Helmi Yahya ngasih pertanyaan yang tajam banget. Kenapa sih anak-anak milenial dan Gen Z kita jago banget kalau disuruh ngejelasin detail Area 51 atau tragedi Titanic dengan lancar, tapi mendadak terdiam pas ditanya soal pahlawan dari sejarah bangsa mereka sendiri? Biar lebih ngena, mari kita bandingin realitas sejarah ini. Dunia merayakan Ferdinand Magellan sebagai manusia pertama yang mengelilingi bumi. Tapi realitasnya, ada seorang pemuda dari Maluku bernama Enrique yang diculik dan dijadikan penerjemah, dan dialah yang sebenarnya membimbing perjalanan dunia itu. Terus, lihat deh Manhattan di New York, yang sekarang jadi salah satu pusat kekayaan dunia. Kalian tahu nggak? Dulu Belanda tuh rela nuker wilayah Manhattan yang berharga itu sama Inggris cuma demi dapetin Pulau Ran? Yap, sebuah pulau kecil di Maluku yang kaya akan rempah pala. Kekayaan dunia barat itu benar-benar dibangun di atas rempah kita. Dan fakta ini secara brilian nunjukin betapa besarnya bobot raksasa-raksasa sejarah kita yang sering kita lupakan. Selain Enrique, kita punya Ratu Kalinyamat dari Jepara. Beliau ini pemimpin wanita luar biasa yang ngebangun armada kapal perang kayu jati raksasa yang saking kuatnya, bahkan gak mempan ditembus meriam Eropa. Belum lagi soal Gunung Padang. Kalau riset lanjutan terbukti benar, situs megalitikum ini bisa merombak seluruh pemahaman kita tentang peradaban manusia karena potensinya jauh lebih tua daripada piramida Giza di Mesir. Terus kenapa sejarah sehebat ini bisa terkubur? Alasan pertamanya jelas. Sejarah itu selalu ditulis oleh para pemenang. Belanda selama masa penjajahannya secara aktif melarang masyarakat lokal bikin kapal-kapal besar. Tujuannya buat mematikan dominasi maritim Nusantara. Sejarah kita tuh dikerdilkan secara sistematis. Nah, di masa sekarang tantangannya beda lagi. Anak muda kan udah jarang ya baca buku teks sejarah yang tebal-tebal. Makanya, biar sejarah ini hidup lagi, kita butuh penceritaan visual yang menarik dan kekinian. Sama persis kayak cara konten konspirasi global bikin kita ketagihan. Bagian 5. Pentingnya menjaga kritis, memisahkan fakta dari fiksi yang menghibur. Di era di mana batas antara fakta dan fiksi di internet tuh makin kabur, Nesi ngasih satu pengingat krusial. Mempertanyakan narasi resmi itu hal yang sehat kok, itu tanda pikiran kita aktif. Tapi, mempercayai teori tanpa dasar itu bisa sangat berbahaya. Contohnya selama masa pandemi kemarin, banyak banget teori konspirasi nggak berdasar yang berujung pada gerakan anti-vaksin, dan akhirnya malah membahayakan keselamatan publik. Rasa ingin tahu kita sama sekali nggak boleh menyingkirkan logika dan fakta ilmiah. Jadi, ini dia pesan inti yang harus kalian ingat dari eksplorasi kita hari ini. Jadikan keingintahuan kalian sebagai kekuatan. Kalau kalian punya energi buat menggali rahasia elit dunia di ujung benua sana, kalian harusnya juga punya energi yang sama buat memverifikasi fakta dan belajar soal warisan sejarah Nusantara kita sendiri yang begitu hebat. Udah saatnya kita merebut kembali narasi kita yang selama ini tersembunyi. Sebagai penutup, saya mau meninggalkan kalian dengan satu pertanyaan provokatif ini. Sejarah, baik itu global maupun lokal, adalah kanvas kompleks yang selalu diwarnai oleh mereka yang berkuasa. Sekarang, setelah kalian dilengkapi dengan cara berpikir yang lebih kritis, kebenaran tersembunyi apa yang bakal kalian bongkar selanjutnya? Misteri Nusantara mana yang mau kalian hidupkan kembali? Terima kasih sudah bergabung dengan saya di sesi pembahasan ini. Teruslah bertanya, teruslah belajar, dan sampai jumpa di penelusuran selanjutnya.